Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi. Apa kabar ayah, bunda, dan anak-anakku semua? Semoga ayah, bunda, dan anak-anakku semua senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar, persiapkan alat belajarmu dulu ya. Nah, setelah itu mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, setelah berdoa, sekarang kita simak yaitu pembelajaran tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 1. Kita akan mempelajari dari muatan pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.4 yaitu mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat di lingkungan sekitar, serta cara menjaga kesehatan lingkungan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, dan visual. Kemudian, dari muatan pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.3 yaitu memahami gerak keseharian dalam tari. Kemudian, dari muatan pelajaran matematika kompetensi dasar 3.10 yaitu menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui penugasan, peserta didik dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan gambar contoh gerakan menyapu lantai, peserta didik dapat mengidentifikasi arah gerak kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Yang ketiga, dengan berpedoman pada ciri setiap bangun datar, peserta didik dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan benar. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, itu mereka sedang bermusyawarah. Dayu sedang berkata kepada teman-temannya. Mereka bercakap-cakap dalam bermusyawarah. Dayu berkata, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Kemudian Edo menjawab, menurutku kita harus segera bersiap diri. Nah, kemudian Melani berkata, setuju, kita harus segera gotong royong. Nah, apa yang dikatakan Udin? Udin berkata, kemudian apa yang harus kita persiapkan? Nah, Siti menjawab, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan tas bunga. Nah, kemudian Beni berkata kepada temannya, mari segera kita siapkan alat tersebut. Nah, anak-anak, mari kita menjawab pertanyaan sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Yang pertama, kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-temannya akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Soal nomor 2, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasil musyawarah mereka adalah mereka akan bergotong royong mempersiapkan alat-alat kebersihan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Nah, kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian masing-masing. Nah, kalau pendapat Bu Guru adalah hasil musyawarah mereka sangat baik karena mereka mau bergotong royong untuk mempersiapkan lomba. Yang keempat,
apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Nah, peralatan yang dipersiapkan adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Kemudian yang kelima, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Nah, apa pendapat kalian manfaat dari kegiatan tersebut? Nah, ini contoh menurut Bu Guru. Menurutku, manfaatnya adalah dapat meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas. Nah, sekarang tugas kalian adalah temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Kalian bisa menjawabnya dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 54. Selamat mencoba! Nah, berikutnya, mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, tentunya kalian juga ketika sebelum pembelajaran jarak jauh ini, kalian juga pasti menjaga kebersihan kelas kalian masing-masing, bukan? Nah, anak-anak, mari kita mengamati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini gambar apa ya? Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Nah, ini adalah gambar kelas yang bersih. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Yang kedua, perabotan kelas tertata dengan baik dan rapi. Yang ketiga, tidak ada sampah berserakan. Yang keempat, papan tulis selalu dibersihkan. Tentunya kelas kalian juga seperti ini, bukan? Nah, anak-anak, ayo kita mengamati. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Nah, gerakan menyapu lantai adalah merupakan gerakan keseharian yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu kegiatan menyapu. Nah, kalian perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ada gerakan kepala, ada gerakan tangan ketika menyapu, dan ada gerakan kaki ketika sedang melangkah. Nah, kalian bisa menirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Dimulai dari gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian gerakan tangan seperti orang menyapu. Yang ketiga adalah gerakan kaki seperti orang melangkah. Nah, kalian bisa mempraktekannya di rumah untuk melakukan tarian dengan menggunakan gerakan menyapu. Alat musik yang dapat digunakan untuk mengiringi tarian antara lain adalah gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Keempat alat musik tersebut disebut alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang hanya dapat mengeluarkan beberapa nada unik untuk mengiringi alat musik lainnya dalam lagu. Alat musik ritmis tidak bisa membuat sebuah irama atau melodi. Nah,
Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Nah, ini dia bentuk segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Ya, yang bagian atas adalah membentuk pola segitiga. Kemudian bagian dinding bawahnya membentuk pola segi empat atau seperti layang-layang. Nah, itu tadi adalah merupakan bangun datar. Segitiga dan segi empat yang berbentuk layang-layang adalah termasuk bangun datar. Nah, bangun datar adalah sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tidak memiliki tinggi dan tebal. Macam-macam bangun datar, ya kita lihat di sini ada gambar dari A sampai F. Nah, gambar A itu gambar apa ya? Gambar A adalah gambar bangun datar trapesium. Kemudian gambar B adalah gambar segitiga sama kaki. Kenapa dikatakan segitiga sama kaki? Karena dua garis yang berhadapan atau kaki-kakinya panjangnya sama. Kemudian yang C adalah bangun datar jajaran genjang. Kemudian yang D segitiga siku-siku. Karena kakinya yang satu membentuk sudut siku-siku. Kemudian yang E adalah bangun datar belah ketupat. Dan yang F kira-kira sama nggak ya dengan yang gambar bangun datar D? Wah, ternyata sama. Gambar F adalah bangun datar segitiga siku-siku sama dengan gambar bangun datar yang D. Nah, kemudian masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, sisi adalah garis atau bidang yang membatasi bangun tersebut. Nah, di sini ada gambar bangun datar persegi panjang. Mana sisi-sisinya? Yuk kita cari sama-sama ada berapa. Nah, yang pertama sisinya adalah yang bagian atas ya. Kemudian bagian samping itu garis ya. Garis lurus yang di samping, kemudian garis lurus yang di belakang dan garis lurus yang di bawah. Jadi, ada berapa sisi dari persegi panjang? Ya, ada 4. Atas, bawah, samping kiri, dan samping kanan. Nah, kemudian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang titik pangkalnya berhimpit. Nah, kita perhatikan gambar persegi sepanjang. Mana sudutnya? Nah, 1, 2, 3, 4. Ya, sudut persegi panjang ada 4. Kemudian titik sudut adalah titik temu kedua garis yang membentuk sudut. Mana titik sudut dari persegi panjang? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 titik sudut yang ditunjukkan oleh bulatan kuning. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi panjang mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah yuk kita mengelompokkan sesuai dengan banyak sisi dan sudut serta titik sudutnya. Dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, halaman 61. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna allazi yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat bagi kami dan tambahkanlah ilmu pada kami. Amin.
Terima kasih anak-anakku semua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.